Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Galangan kapal PT Bandar Abadi Shipyard Batam pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu telah dirujuk untuk membangun kapal LST ke-8 dan ke-9 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut sebagai pengganti kapal-kapal amfibi yang telah menua. Jadi bukan nenek kalian saja ya yang bisa menua, tapi kapal perang juga bisa menua. Usut punya usut Progres pembangunan dua kapal LST ini diunggah oleh Roni Arisya pada 15 Juni tahun 2020 kemarin dan tampak bahwa konstruksi kedua badan kapal ini telah sampai pada top deck dan menampakkan perkembangan yang signifikan dibandingkan unggahan sebelumnya pada bulan Desember tahun 2019 silam Jadi sudah ada peningkatan, jadi ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Jadi meskipun Indonesia mengakuisisi frigate terbesar di Asia Tenggara, ternyata marinir Indonesia tidak kalah gahar dengan memesan produk-produk dalam negeri Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gedeng, siapkan kopi dan nikmatin videonya. Usut punya usut ternyata sebagaimana diketahui, mulai awal Maret tahun 2020 di Indonesia telah muncul kasus COVID-19 dan aktivitas bisnis menurun drastis karena penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB Kementerian Pertahanan telah membangun 7 kapal LST di galangan kapal dalam negeri. Kapal LST dengan nomor lambung 518 dan 519 dibuat di galangan kapal PT Doko Jabahari atau DKB Jakarta, nomor lambung 520, 521 di galangan kapal PT Daya Radar Utama Bandar Lampung. Kemudian untuk nomor lambung 522 dan 523 dan 524 PT DRU mendapatkan kontrak lanjutan. Nah, kita harus tanya Papa Kardun dulu, bagaimana ini? Apakah liburannya sudah selesai? Papa Kardun, bagaimana tentang dua kapal buatan dalam negeri? Moga aja nggak kayak HP Batam. Oh ya, seperti itu. Oke, dilanjut saja. Meskipun kapal LST 518 dan 519 mendapatkan kontrak terlebih dahulu namun untuk komisioning kapal yang pertama kali justru dilakukan oleh kapal LST 520 KRI Teluk Bituni buatan PT DRU, sehingga untuk selanjutnya kelas kapal ini dinamakan Bituni Class. Jadi bukan Marconi ya tapi Bituni Class. Dua kapal senilai 360 miliar ini, jadi Mimin ulangi, 360 miliar ini. Jadi ini adalah angka yang tentunya bukan kaleng-kaleng sarden. Penandatanganan kontraknya dilakukan pada bulan April tahun lalu berdasarkan kontrak LST Beach. Pertama, penyelesaian kapal LST membutuhkan waktu selama 16 bulan semenjak kontrak efektif. Jadi membuat kapal perang itu tidak seperti membuat donat jadi perlu waktu 16 bulan lamanya. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan adu bacot di rumah mertua. Bila proses pencairan down payment selama-lamanya sesuai kontrak internasional diberikan waktu hingga 130 hari, maka kapal seharusnya selesai pada Desember tahun ini Nah, ini kalian wajib bangga karena kedua kapal yang akan dikerjakan di Batam ini akan selesai pada tahun ini. Tentunya ini adalah kabar gembira yang tentunya bukan kaleng-kaleng. Sesuai tata cara penamaan kapal di TNI Angkatan Laut, maka nama kapal LST ini akan menggunakan nama teluk yang ada di Indonesia. Jadi tidak menggunakan nama kalian atau nama Mimin ataupun nama-nama orang yang tidak penting, jadi menggunakan teluk yang ada di Indonesia. Nah, kita tunggu saja kedua kapal LST ini akan dinamakan teluk apa yang di Indonesia. Yang jelas dari Bintuni Class belum ada pengulangan nama dari kapal amfibi yang telah pensiun. Nah, Mimin akan sedikit mengulas betapa kekuatan TNI Angkatan Laut kita, Ada sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia. Ternyata, Indonesia merupakan raksasa ketiga dunia yang terbanyak memiliki armada tempur laut
kapal perang jenis korvet ataupun yang lainnya. Berdasarkan data resmi yang dikutip Viva Militer dari Global Firepower Jumat 10 Juli kemarin, friend, hingga saat ini tercatat TNI memiliki 24 unit korvet. Jadi tentunya ini adalah angka yang bukan kaleng-kaleng. Dan hebatnya, friend, jumlah itu ternyata lebih banyak daripada yang dimiliki negara superpower seperti Amerika Serikat. Militer Amerika tercatat hanya menempati urutan kelima di dunia dengan total korvet yang dimiliki sebanyak 19 biji. Jadi Indonesia mempunyai 24 biji dan Amerika mempunyai 19 biji. Jadi ini tentunya hal yang membanggakan. Nah, friend, itu tadi pembahasan admin seputar progres 2 kapal LST buatan PT Bandar Abadi Batam segera launching atau segera diakuisisi oleh TNI Angkatan Laut. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.